Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pia. Saya dari program studi akuntansi dengan NIM 2101 1301. Mata kuliah praktikum akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus 5, yaitu akuntansi aset tetap pada kasus PT Karya Makmur. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya pada buku praktikum akuntansi 1, yaitu tentang PT Karya Makmur. Itu adalah sebuah perusahaan dagang yang mempunyai usaha dalam bidang penjualan produk yang masuk kategori obat-obatan dan alat kedokteran. Nah, perusahaan ini tuh telah berdiri selama 5 tahun yang lalu. Ya, teman-teman kurang lebih teman-teman juga bisa baca sendiri. Di sini ada kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan aset tetap diatur sebagai berikut, gitu kan. Itu juga. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat langsung soalnya, yaitu teman bisa buka halaman 34 buku 1, informasi untuk menelaah catatan-catatan akuntansi buku pembantu dan akun buku besar yang berhubungan dengan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2010. Jadi di sini saya cuma membahas tahun 2010 saja ya teman-teman. Nah, di situ teman-teman juga bisa melihat, dan teman-teman juga bisa dari situ, dari halaman 34, kemudian 35, teman-teman bisa melihat sampai halaman 37 pada tahun 2010 aja ya teman-teman. Ingat, saya akan membahas cuman pada tahun 2010 saja gitu. Nah, langsung saja teman-teman. Di sini yang pertama aset tetap. Nah, di sini tuh ada ini teman-teman. Nih, aset tetap, nama akunnya tuh tanah, nomor akunnya 1500, jenisnya Jalan Wonokromo, tahun perakhir 2006. Nah, kemudian di sini tuh tanah ya. Ternyata pada tanah itu kita kelompokkan nih teman-teman. Dari mana sih yang termasuk jenis akun tanah, gitu kan. Kemudian akun bangunan, kemudian ada kendaraan, kemudian di sini ada kendaraan truk besar, truk box diesel, kemudian ada kijang pick up, kemudian ada my baler atau sofa tamu gitu ya teman-teman. Kemudian ada meja kursi, almari kayu, almari besi dan filing kabinet, kemudian ada kerak kayu, rak besi, terus kemudian ada air conditioner atau AC, kemudian ada komputer, ada mesin tik, alat-alat kecil, emplacement, kemudian bangunan les, kemudian ada super pick up. Nah, jadi di sini kita masukkan satu-satu nih teman-teman. Apa aja sih yang masuk dalam akun tanah gitu kan. Nah, di sini ada, ternyata kita koreksi nih pada tanggal 31 2012 pada tanggal 31 bulan 12 2010 itu dimasukkan, ternyata terjadi koreksi pembangunan BPHTB, pembongkaran dan uruk tanah nih ya teman-teman. Dari nama akun bangunan itu tuh ternyata nih teman-teman, itu ternyata nggak masuk di akun akun bangunan gitu, tapi itu ternyata masuk di akun tanah gitu ya. Jadi kita keluarkan, kemudian kita masukkan di aset tetapnya ini, aset tetap di tanah gitu kan ya, sebesar di debit 105 juta dan saldonya berjumlah 790 juta gitu. Kemudian lanjut teman-teman ya, karena kan sudah nggak ada lagi yang mau masukkan ya. Kemudian lanjut, yaitu di sini aset tetap pada nama akun bangunan. Nah, di sini itu ternyata terjadi koreksi ya teman-teman, yaitu koreksi pembebanan pagar pada tahun 2008 sebesar 75 juta. Kemudian koreksi pembebanan taman tahun 2010 itu sebesar 38 juta gitu ya teman-teman. Nah, dengan dan koreksi pembebanan depresiasi tahun 2008 dan 2010 ini dijumlahkan, hasilnya 100 kita taruh di debit yaitu 122 juta, kemudian saldonya yaitu 1.020 juta gitu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat ini tuh ada informasi halaman 35 pada buku 1, yaitu pada informasi bangunan ya teman-teman. Teman-teman bisa ngeliat ini nih jumlah berapa sih depresiasi gitu kan.
pada tahun 2009 dan 2010. Ternyata 2009 dan 2010 itu ada depresiasi. Ini koreksi ya teman-teman, tadi salah. Itu adalah 122 juta. 122 juta gitu teman-teman. Dan saldo 1 miliar 20 juta gitu. Kemudian lanjut ya teman-teman. Di sini ada akun kendaraan nih teman-teman. Nah, akun kendaraan ternyata terjadi koreksi nih teman-teman. Pembebanan depresiasi pada tahun 2008, 2009, dan 2010 itu terjadi pada tanggal 31 Desember 2010 gitu kan. Nah, jadi di sini kita catat di debit sebesar, kita jumlahkan semuanya teman-teman ini. Ini kita jumlahkan semua 600 juta, 480 juta, 360 juta kita jumlahkan. Kemudian hasilnya adalah 1 miliar 440 juta. Kemudian kita ditaruh di debit dan jumlah saldonya adalah 2 miliar 48 juta gitu ya teman-teman. Lanjut, kemudian di sini ada akun kendaraan nih. Nama jenisnya adalah truk box diesel. Nah, ini ternyata di sini terjadi koreksi nih teman-teman. Koreksi pembebanan depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010 sebesar 106 yaitu sebesar ini teman-teman 1 miliar 672 juta 500 ribu. Nah, itu dapat dari mana? Ini teman-teman, kita jumlahin. Nih, depresiasi 2008, 2009, 2010. Nah, terjadi pada tanggal 31 Desember 31 Desember 2010 gitu. Dengan jumlah 2 miliar 750 juta gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini ada kendaraan Kijang pick up, yaitu di sini ada koreksi pembebanan depresiasi tahun 2009 dan 2010 sebesar 468 juta ini teman-teman. Kita jumlahin. Kemudian ada juga pada tanggal 21 nih teman-teman. Infonya ada di halaman 39 ya teman-teman. Yaitu pada 21 September. Jadi pada tahun 2010 ya teman-teman. Itu truk tambahan dengan super pick up yaitu 700 juta. Jadi sini jumlahnya yaitu 700 juta, maaf ya, 700 juta. Tuh. Kemudian di sini ada sofa tamu, yaitu terjadi koreksi pembebanan pembebanan derasi tahun 2010. Nah, koreksi pembebanan depresiasi tahun 2010 sebesar 9.900.000 dengan saldonya yaitu 39.600.000 gitu. Kemudian ada meja kursi nih teman-teman. Kontennya pada tanggal 31 Desember 2010 itu terjadi koreksi pembebanan depresiasi pada tahun 2008, 2009, dan 2010 itu sebanyak debitnya itu 28.125.000 dan kemudian saldonya sebesar 45 juta ya teman-teman gitu. Dan lanjut lagi, di sini ada almari kayu, di sini ada koreksi pembebanan depresiasi juga yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2010. Nah, di sini ada terjadi koreksi pembebanan depresiasi 2008, 2009, dan 2010 sebesar 33.750.000 dengan saldonya 60 juta gitu teman-teman. Nah, nanti di sini kemudian lanjut lagi nih, nama akun Maybeller atau jenis akunnya almari besi dan filing kabinet. Nah, di sini ada terjadi koreksi pembebanan depresiasi lagi nih teman-teman. Terjadi pada tanggal 31 Desember 2010. Itu sebesar 24.750 dengan jumlahnya yaitu atau saldonya itu 45 juta gitu. Nah, kemudian ada Rakayu. Nah, terjadi pada tanggal 31 Desember 2010 itu koreksi pembebanan depresiasi juga nih teman-teman. Sebanyak kita taruh di debit sebesar 17.850.000. Kemudian di sini ada jumlah saldo akhirnya itu adalah 25.200.000. Kemudian ada rak besi. Nah, di rak besi ini terjadi pada tanggal 31 Desember juga 2010 koreksi pembebanan depresiasi tahunan gitu ya teman-teman. Dari tahun 2007, 2008, 2009, dan
Seperti itu kita catat semuanya di tahun 2010 gitu ya teman-teman. Di sini kita tulis di debit, kita jumlahkan semua ini 2007, 8, 9, 10. Ini kita tulis semua yaitu sebesar 28.500.000. Kemudian jumlah saldo akhirnya adalah 45 juta juga. Oke, kemudian ada air conditioner atau AC ya teman-teman. Ternyata ada terjadi koreksi pembebanan depresiasi 2010. Nah, di situ kemudian di sini ada sebesar pada tanggal 31 Desember 2010 nih teman-teman. Kemudian terjadi itu tuh kita taruh di debit ya teman-teman. Nah, terjadi itu kan pada tanggal 2010 terjadi depresiasi sebesar 7.500.000 dengan saldo akhirnya yaitu 60 juta gitu. Nah, kemudian lanjut lagi teman-teman, di sini ada nama akunnya peralatan kantor atau jenis komputer gitu kan. Ternyata terjadi depresiasi nih teman-teman pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar 22.500.000 dengan total saldo akhirnya yaitu 90 juta itu teman-teman. Kemudian di sini ada mesin tik. Mesin tik nih. Dia belinya sini ya teman-teman. Kemudian ada depresiasinya. Ternyata di sini ada depresiasi pada tanggal 31 Desember 2010 ternyata terjadi depresiasi di seluruhnya nih teman-teman yaitu pada 2008, 2007, 2008, 2009 dan 2010 itu terjadi depresiasi pada tahun kita tulis, kita catat, kita koreksi pada tahun 2010 ya teman-teman sebesar 4.875.000 gitu ya teman-teman. Nah kemudian dengan tanggal yang sama juga nih teman-teman ada pergantian sintik sebesar 7.500.000 kita tulisnya di debit ya teman-teman gitu. Nah jumlah saldonya habis ya teman-teman. Kemudian di sini ada alat-alat kecil. Yang pertama ada koreksi pemberian depresiasi lagi nih teman-teman sebesar 5.125.000. Kemudian dengan tanggal yang sama juga pada tanggal 31 Desember 2010 juga pada alat-alat kecil, peralatan kantor, jenis akun alat kecil itu terjadi penggantian alat-alat kecil teman-teman. Jadi ganti gitu ya teman-teman sebesar 6 juta teman-teman. Nah itu kita tulis di debit, di kredit ya teman-teman. Kita tulisnya di kredit sehingga saldo akhirnya 0, kosong, udah habis ya teman-teman. Dan kemudian di sini emplacement atau jenisnya lokasi jam nomor. Nah emplacement itu adalah seperti perawatan gitu ya, perawatan gitu ya. Itu terjadi pada tanggal 31 Desember 2010 itu terjadi koreksi pagar tahun. Jadi perawatan pagar gitu loh teman-teman. Nah itu berarti itu terjadi pada tahun 2008 dan debit itu terjadinya di tanggal 31 Desember 2010. Kemudian di sebesar 75 juta kita tulis di debit. Kemudian juga dengan tanggal yang sama yaitu 31 Desember 2010 ternyata terjadi koreksi pembebanan taman tahun 2010 nih teman-teman sebesar 38 juta gitu. Nah, berarti saldo akhirnya adalah 113 juta teman-teman. Selanjutnya ada bangunan showroom nih teman-teman. Ternyata itu 2011 ya teman ya. Enggak perlu karena saya akan menjelaskan pada tahun 2010. Ini 2011 kita cari 2010. Ternyata 2010 cukup. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai buku pembantu dari studi kasus pada PT Karya Makmur. Nah, itu ada tadi buku pembantunya teman-teman. Kita buat buku pembantunya dulu biar untuk mempermudahkan kita untuk mengerjakan selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita lanjut mengerjakan pada buku besar ya teman-teman. Kita membuat buku besar.